Jiwa bela diri tiran surgawi. Atau, Heavenly Tiran Martial Soul. Bab 37, Pertemuan Para Ahli. Setelah mendaftar, hanya tersisa 2 hari sebelum kompetisi tahunan. Tetapi meski hanya tersisa 2 hari, tidak ada yang mau membuang waktu. Termasuk Ling Xiao, hampir semua murid terdaftar memulai latihan tertutup jangka pendek, berharap dapat membuat beberapa terobosan dalam 2 hari terakhir. Lagi pula, banyak orang telah mengumpulkan banyak kekuatan tahun ini, dan terobosannya mungkin di saat-saat terakhir. Ditambah dengan sepotong energi yang disumbangkan dengan murah hati oleh Tuan Ling sebelumnya, itu berdampak besar pada banyak murid. Kekuatan beberapa orang bahkan mengalami perubahan kualitatif karena jejak energi ini. Ling Xiao bukan satu-satunya. Dalam 2 hari terakhir, Ling Xiao bekerja keras untuk memadatkan 90% energi di seniman bela diri ketiga. Masih tersisa 10% terakhir, tetapi tidak ada cara untuk menerobos hal tersebut. Sepertinya kita hanya bisa menunggu sampai pil gelombang energi disempurnakan. Bagaimanapun, bahkan jika kompetisi besar dimulai, itu akan memakan waktu beberapa hari. Dan tidak jarang para murid membuat terobosan selama kompetisi besar. Malam sebelum kompetisi tahunan, Ling Xiao menghentikan semua kultivasi, tetapi berencana untuk tidur nyenyak. Tidak ada yang lebih baik daripada tidur untuk mengisi kembali energi. Kultivasi gila-gilaan hari ini benar-benar membutuhkan istirahat yang baik. Sekarang, awan terbang mengubah langkah, telah dikembangkan ke tingkat ketiga. Seni banteng iblis, pembunuh, juga telah dikembangkan ke tingkat ketiga. Pemahaman Ling Xiao tentang kedua seni bela diri ini semakin dalam. Dia menemukan bahwa, seni banteng iblis, sebenarnya adalah jenis khusus dari metode mental kekuatan internal, yang dapat digunakan untuk menampilkan semua seni bela diri yang telah ditelan, dan membuat seni bela diri ini mengalami perubahan kualitatif. Misalnya, Meteor Fist akan menjadi seni banteng iblis. Meteor Fist, 100 langkah terbang ilmu pedang, akan menjadi seni banteng iblis, pedang ki jahat 100 langkah. Selain itu, ada seni banteng iblis Storm Ki Jue, seni banteng iblis Hue Ki Jue, seni banteng iblis Chiang Gong, seni banteng iblis kekuatan banteng kemarahan, dan seterusnya. Anda hanya perlu meningkatkan level seni banteng iblis, pembunuh, dan kekuatan seni bela diri ini secara alami akan meningkat, dan tidak perlu berlatih sama sekali. Seni bela diri yang sama, bila digunakan di tangannya, akan memiliki kekuatan yang berbeda. Ini adalah ketergantungan terbesar baginya untuk menang. Faktanya, meskipun dia tidak menggunakan gelombang energi, dia tidak perlu takut untuk berurusan dengan seniman bela diri biasa dengan tingkatan ketiga. Besok, legenda baru akan lahir. Ling Xiao memandangi cahaya bulan di luar, menarik napas dalam-dalam, dan menutup matanya. Pada waktu bersamaan, di halaman terpisah dari kediaman utama keluarga Ling, di bawah sinar bulan, seorang pria berpakaian putih seperti salju, pedang panjangnya bergerak tertiup angin, sebuah pedang menembus, dan batu besar di kejauhan retak dan berubah menjadi pecahan. Cahaya pedang itu seperti listrik, dan kekuatannya tak tertandingi. Jika pedang ini ditikam ke serigala melolong bulan yang menyebabkan anak-anak keluarga Li menderita kerugian besar, serigala melolong bulan mungkin akan terluka juga. Pedang yang tampaknya sederhana ini sekuat pedang badai Li Xingyun. Dapat dikatakan bahwa pedang ini hampir tak terkalahkan melawan seniman bela diri dengan tingkat ketiga seniman bela diri. Feng Er, kamu sekarang pada dasarnya telah memahami arti sebenarnya dari memenangkan pedang Willow dengan angin, dan tidak sia-sia ayahmu memiliki keberanian untuk meminta teknik pedang teratas ini untukmu. Ada sangat sedikit orang dengan kekuatan 100%, kamu cukup bangga. Berdiri lebih dari 10 meter dari pemuda itu adalah seorang seniman bela diri paruh baya berusia 30-an, melihat ilmu pedang yang hebat dari pemuda itu, dia tidak bisa menahan senyum puas. Bocah itu tidak lain adalah Ling Feng, murid peringkat ketiga di aula elit, dan pria paruh baya itu adalah ayahnya. Bukan hanya itu, putraku akan memahami trik mengubah energi menjadi gelombang energi. Jika dia bisa menerobos dalam pertempuran, bahkan jika itu adalah Ling Yihang, aku tidak akan memperhatikannya. Ling Feng berkata sambil tersenyum. Jangan sebut Ling Yihang, tapi anak itu bernama Ling Xiao, kamu bisa dengan mudah mengalahkannya.
kata pria parubaya itu. Ling Xiao? Hanya pengemis kecil itu? Apakah ayah benar-benar berpikir aku akan menganggapnya serius? Ling Feng berkata dengan jijik, tujuanku kali ini adalah menjadi 10 besar di papan peringkat pertarungan. Apa itu Ling Xiao? Hahaha, kamu benar, tapi kamu telah mengecewakan ayahmu. Ling Feng benar-benar memiliki sedikit ketakutan pada Ling Xiao ketika dia mendaftar sebelumnya, maka hari ini ketika dia benar-benar berlatih, memenangkan pedang Willow dengan angin, untuk kesempurnaan besar, dia tidak lagi menganggap serius Ling Xiao. Bagian lain dari keluarga Ling, di gubuk kayu. Ling Yisue dipenuhi keringat. Ada sedikit kegembiraan di mata yang cerah. Ada seorang pria duduk di ambang jendela sambil tersenyum padanya. Yisue, aku tidak menyangka kamu memadatkan gelombang energi sebelum dimulainya kompetisi akbar. Sekarang, di aula elit, kecuali Ling Yihang, tidak ada orang lain yang menjadi lawanmu. Ling Feifei, jangan panggil aku terlalu dekat, aku tidak ada hubungannya denganmu, dan jangan lupa, kali ini, 10 besar di aula elit memenuhi syarat untuk menantang murid aula jenius. Ketika saatnya tiba, jangan kalah dariku. Baiklah. Duduk di ambang jendela adalah Ling Feifei, salah satu dari 4 putra kota Tianfeng, jenius nomor 1 yang memang pantas di aula jenius. Hahaha, aku menunggu. Ling Feifei tertawa dan berdiri, matanya dalam dan dia berkata, mungkin kamu satu-satunya yang bisa mengalahkanku, yang membuatku menyukaimu. Jangan terlalu berpuas diri, Ling Yihang jelas merupakan ancaman terbesarmu kali ini. Ya, anak Ling Yihang itu sangat bagus. Aku tidak akan meragukannya jika dia masuk 3 besar, tapi jika dia ingin mengalahkanku, hehe, itu masih terlalu dini. Ling Feifei tersenyum tipis. Tampaknya kamu telah melakukan penyelidikan yang sangat detail terhadap Ling Yihang, tapi ada satu orang lagi, kamu mungkin akan sangat terkejut. Sosok Ling Xiao muncul di benak Ling Yisue. Siapa? Tanya Ling Feifei. Setelah kompetisi selesai, kamu akan tahu bahwa orang ini mungkin menjadi pesaing yang kuat untukmu, aku, dan Ling Yihang. Oh, Yisue, aku tidak menyangka kamu memiliki evaluasi yang tinggi terhadap orang ini. Aku semakin tertarik. Oke, ayo kembali, Yisue, ayolah. Selama kamu bisa masuk 10 besar dari aula elit, kamu bisa masuk ke aula jenius. Dalam kompetisi aula. Setelah mengatakan itu, Ling Feifei bergerak sedikit, dan dia menghilang ke langit malam. Keluarga Ling, kediaman Tuan Jiu. Itu mewah dan kaya. Wajah Ling Jiu sangat suram saat ini. Chong aku tahu kamu tidak punya harapan, tapi kali ini, kamu harus masuk ke 50 besar untukku, kalau tidak jangan tanya ini atau itu padaku di masa depan. Ayah, saya tidak hanya akan menembus 50 besar, tetapi saya juga akan mengambil bendera pengorbanan Ling Xiao. Ling Chong mengertakkan gigi dan berkata. Ling Jiu mengabaikannya, tetapi memandang Ling Tiesho dan berkata, Tiesho, kamu ketinggalan dan kalah dari Ling Xiao terakhir kali karena kamu terlalu ceroboh dan sombong. Temukan kesalahanmu sendiri. Dimengerti, Tuan Jiu? Ling Tiesho menggertakkan giginya dan berkata, selama aku bertemu Ling Xiao, aku pasti akan menunjukkan padanya bagaimana rasanya mempermalukanku. Pada hari pendaftaran, dia belum mengolah hingga 100% kekuatan, telapak tangan Dewa Roh Raksasa, tetapi sekarang, dengan kekuatan obat, dia telah mencapai level itu. Bukan hanya untuk bisa masuk 10 besar, tapi yang lebih penting, menghilangkan rasa malu. Di ruang latihan rahasia, Ling Yihang tiba-tiba membuka matanya. Terobosan. Akhirnya terobosan. Pada tingkat keempat seniman bela diri, Ling Yihang benar-benar menerobos ke tingkat keempat seniman bela diri pada saat kritis, dan sepotong energi dari lelaki tua Ling Xiaotian banyak membantunya. Ling Feifei. Saatnya mengganti kursi nomor 1-mu. Di antara para murid dari aula jenius dan aula elit, Ling Yihang hanya memiliki Ling Feifei di matanya. Dia tidak lagi peduli dengan yang lain.